60 menit 60 ya. untuk berapa soal? 120 120. soal. Berarti satu soal setengah menit ya, 30. Ya sekitar segitu Kak, kalau nggak salah dulu, saya lupa. Harus cepat, kalau sudah selesai langsung kirim. Kalau kalian mengerjakan kok lambat nggak sampai selesai, udah selesai. Halo Seers, bertemu lagi di Ocean Challenger TV. Di video kali ini kita akan ada podcast lagi bersama dengan salah satu alumni dari Ocean Challenger Banjarnegara. Sebelumnya perkenalkan, saya Riris Karwanari sebagai moderator hari ini bersama dengan di sini ada Mr. Revo. Halo Seers, perkenalkan nama saya Revo Anggi Prastiko. Saya alumni dari Regular Batch 3 Ocean Challenger. Oke, di sini kita bakal kenalan sama Mas Revo. Kenapa sih Mas Revo diundang di podcast hari ini? Jadi sebelumnya, Mas Revo ini adalah salah satu siswa Ocean Challenger alumni Batch 3 yang pendidikannya tahun 2023. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja di salah satu kapal impian kita nih, di kapal Princess Cruise. Oke, di kapal Princess. Di posisi apa nih Mas? Saya waktu itu masih di utility. Utility. Oke, nanti next kontrak? Next kontrak saya alhamdulillah udah dapat promosi sebagai profesi steward. Alhamdulillah udah naik nih Asiers. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini mengenai bekerja di kapal, mungkin kita bahas dikit-dikit dulu ya mengenai kita kelas balik kemarin pendidikan di Ocean Challenger. Masih ingetan kemarin? Masih. 2 tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu mungkin. Oke, kenapa sih Mas, kan di tahun ini kan banyak sekolah nih, bukan hanya seperti di Banjar kan juga nggak hanya di berbagai Ocean daerah Challenger juga aja. banyak. Kenapa harus Ocean Challenger Mas? Karena menurut saya Ocean Challenger itu saya melihat teman-teman saya ketika dia pendidikan di Ocean Challenger itu kayak 100% itu dibantu oleh pihak sekolah LPK. Tentunya di Ocean Challenger ya. Saya melihat prosesnya, mereka dibantu 100% sampai mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar. Jadi saya kayak oke, tertarik kayaknya nih. Dan kebetulan waktu itu saya masih bekerja sebagai masih di lingkungan pemerintahan Banjarnegara saja, dan saya berpikir mungkin ada 1 bulan kayaknya saya harus ikut pendidikan di Ocean Challenger, dan saya penasaran. Saya datang ke sini kebetulan ketemu Mbak Iris ya, Mbak Iris dan Mas Tanjar kayaknya. Saya lupa saya Mas. tanya-tanya dan hari itu juga saya ikut pendidikan. Oke. Itu berarti sebelumnya dari pemerintahan ya Mas? Kenapa Ya, sih saya dari join pemerintahan. ke perhotelan gitu? Kalau jujur untuk saya sendiri pasti salary. Jadi Ya, dari gaji jauh berbeda kita kerja di Indonesia maupun di negara, beda negara jauh. Karena saya pribadi, boleh saya sebutkan gajinya dulu, saya bekerja di pemerintahan. boleh di-spill di awal nggak apa-apa nih? Ya, nggak boleh, apa-apa. boleh, boleh, nggak apa-apa. Enggak, maksud saya bekerja di pemerintahan di pemerintahan dulu. boleh, ya. Mungkin saya gajinya cuma 1.200.000 untuk 1 bulan. Dan Under saya UMR bekerja ya, Mas? gimana? Under UMR ya? Ya, di UMR dulu. Dan saya sudah selama 5 tahun bekerja di pemerintahan. Dan saya berpikir sendiri kalau saya masih di zona ini, saya nggak ada kemajuan sama sekali. Iya. Saya berpikir, saya berunding dengan orang tua, saya mau bekerja di kapal pesiar Pesiar. melalui Ocean Challenger. Oke, berarti kemarin malah ketemu saya sebenarnya lupa serius ketemu Ya, waktu itu masih kayaknya masih samar-samar kita belum kenal. Iya, ya, betul Mas. di awal. Kan karena di awal itu banyak banget yang daftar. Ya, banyak angkatan sekali. Dan kemarin. kebetulan saya terakhir kayaknya. Siswa terakhir saya yang mendaftar waktu itu. Oh, berarti Tinggal kalau 3 nggak kuota atau 4 kuota waktu itu. kalau nggak masih. salah pas kita lagi mau grand opening Ya, satu hari sebelum grand opening. hampir grand opening waktu Hari itu, terakhir Kak. penutupan nih join Ya, di Ocean Challenger, benar. malah rezekinya ya Mas. Ya, masih rezekinya Oke, saya. terus ini Mas, kan baru 2 tahun yang lalu pasti masih ingat lah ya Masih. kegiatan-kegiatan gitu. Apa sih Mas yang bikin Mas Revo terkesan pas kemarin pendidikan? Tentunya sistem di Ocean Challenger sangat-sangat bagus menurut saya. Dari pendidikannya, dari departemennya, mereka mengajarkan semua detail. Untuk pertama, bahasa Inggris paling penting kan. Itu adalah pokok kita untuk bekerja di kapal pesiar. Karena kita di sana 100% menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa lain. Bahasa Inggris paling utama, dan 3 departemen yang paling penting adalah housekeeping, F&B service, dan produk. Itulah yang paling kita pelajari. Di OC semuanya diajarkan detail dari dasar sampai yang paling penting untuk bekal kita di kapal pesiar. Ya. Kenapa nggak ambil housekeeping Mas atau produk gitu? Waktu itu saya hampir aja untuk berpikir ambil produk dan housekeeping. Tapi dipikir-pikir lagi untuk di kapal pesiar, tentunya di Princess
paling cepat untuk mendapatkan promosi di bagian F&B service. Terus Dan prosesnya di ya sana. sangat cepat untuk mendapatkan promosi. Yang penting di sana kita bekerja secara cerdas, properly, pinter, gimana cara manajemen waktu tepat. Pasti dari sana itu akan melihat bagaimana ini anak sistem kerjanya. Ya, oke. Kalau kita dari sana udah mendapatkan sistem kerja yang bagus, pasti dari pihak company ini anak kan mendapatkan promosi secara langsung di sini. Alhamdulillah Mas Revo ya langsung dapat promosi di kontrak dan pertama. saya benar-benar masih ingat untuk apa yang saya belajar dari Ocean Challenger, saya gunakan di sana. Alhamdulillah. Ya. Berarti benar-benar diterapkan ya Mas? di Benar-benar sana? diterapkan, Oke. banyak sekali membantu di Ocean Challenger. Tentunya untuk mentor-mentor yang di Ocean Challenger sangat-sangat berpengalaman karena mereka juga punya pengalaman dari kapal pesiar. Oke, sebelum selain pendidikan kelas juga kan dulu ada event-eventnya. Saya Ya, ingat banget banyak dulu event. kita pas 17-an itu Mas, ramai 17-an, banget ya. ya. 17 Agustus. Terus Banyak pas sekali. Bang. farewell itu masih ingat Mas Farewell, dulu kayak ya. kesan-kesannya gitu kan ya. Pasti juga kan dulu Mas Revo termasuknya karena sudah kerja kan bukan yang seangkatan nih. Ya, Dia kan dulu banyak fresh graduate ya. ya banyak. Gimana Mas tuh dulu belajar sama anak-anak yang baru lulus gitu Untuk Mas? saya pribadi kayak agak, wih, saya tua sendiri di kelas gitu. Dan kebanyakan mereka dari lulus sekolah langsung Iya, ikut SMK, pendidikan. ya. Saya sudah bekerja 5 tahun baru ikut pendidikan kayak, aduh sama adik-adik saya sendiri begitu belajarnya. Tapi nggak masalah untuk saya sendiri karena umur nggak mempengaruhi untuk saya. Kita mau belajar, mau berusaha, berjuang pasti akan dapat hasilnya. Oke, alhamdulillah. Terus setelah pendidikan Mas Revo kemarin OJT di hotel mana? Ya Mas? kebetulan, jadi prosesnya untuk Ocean Challenger kita harus melalui 3 bulan pendidikan dulu. Setelah melalui proses 3 bulan pendidikan dengan apa yang diharuskan dari Ocean Challenger, kita harus mengikuti proses yang lain yaitu on job training namanya di negara sendiri atau maupun di luar negeri. Jadi kita mendapat pilihan, misal kamu mau bekerja on job training di luar negeri, boleh, pasti akan dibantu oleh pihak Ocean Challenger maupun on job training di Indonesia. Jadi nggak harus keluar negeri. Ya, dan kebetulan saya waktu itu on job training di Grand Kangen Hotel Yogyakarta Yogyakarta. selama 1,5 tahun. Ya, berarti on job training langsung dengan daily worker ya di sana. Ya, dan daily worker juga di Iya, sana. alhamdulillah. Dan dibantu oleh pihak Ocean Challenger. Sampai benar-benar bagaimana mereka tahu prosesnya dan benar-benar mendapatkan ilmu yang akan didapat untuk bekal kapal pesiar nantinya. Oke nih, kemarin sempat ada yang tanya juga nih kan kita Ya, lagi boleh. buka buat grand opening kelas reguler nih kan reguler, kelas 5. siap. Ada yang tanya, Miss emang harus ya magang luar negeri buat bisa di kapal pesiar gitu? Kalau misalkan pengalaman kan nggak harus luar Nggak negeri. harus luar ini negeri, ya Indonesia maksudnya kan bisa, di Indonesia juga bisa. Indonesia juga bisa. Jadi Nggak harus di luar negeri. ya seperti Mas Revo nih kemarin Ya, di Yogyakarta juga Jakarta bisa. Yang penting kita harus apa ya, serius untuk waktu kita on job training harus serius. Karena itulah yang penting nantinya untuk di kapal pesiar. Iya betul. Dasar-dasar apa yang harus kalian bawa nantinya di kapal pesiar, dari itu. Dan nantinya di kapal pesiar kalian juga harus belajar lagi. Tidak harus berhenti di, oh saya sudah selesai on job training berarti selesai. Tidak. Proses lainnya pasti ada lagi di kapal pesiar. Setelah pendidikan harus belajar buat on job training. On job Iya. training juga harus belajar pas nanti kerja dan Iya. kerja kan sama on job training beda banget. Beda. Harus benar-benar belajar terus ya. Minimal kita sudah punya bekal dari on job Iya. training. Terus kemarin pas pendidikan 3 bulan menurut Mas Revo cukup nggak sih Mas buat pembekalan ke luar negeri baik dari bahasa sama skill gitu? Kalau menurut saya cukup sekali. Tapi untuk pribadi kalian juga harus belajar di rumah. Bagaimana kalian harus mengimprove bahasa Inggris, skill-skill yang kalian departemen yang akan pilih itu apa. Misal F&B service untuk saya harus belajar gimana caranya saya bisa menyerap ilmu dari F&B service untuk bekal ke kapal pesiar. Biasanya saya tanya ketika ada waktu luang dengan mentor yang berpengalaman, Pak, gimana sih ini, apa sih itu? Jadi kita harus tahu tentang itu. Kita manfaatkan waktu yang ada. Selama 3 bulan itu sangat singkat menurut saya. Iya, betul. Sangat singkat. Benar, dari mentor pun menyampaikan lah 3 bulan itu benar-benar buat Waktu anak yang sangat singkat. mau benar-benar mau belajar. Ya, harus serius. Iya, harus serius. Karena itu bekal nantinya. Oke, jadi kalau misalkan dari mentor pun udah ngasih materi tapi dari kita nggak mau belajar ya, sama aja. stuck di situ terus. Dan pengalaman saya sendiri memang dari dasar kita pendidikan yang paling utama adalah bahasa Inggris itu Bahasa yang paling penting kalian untuk digunakan nanti. Oke, kalian punya pengalaman untuk F&B service, misal kalian bekerja di hotel di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi bahasa Inggris kalian minim, kalian pasti nanti di sana disaster. Kacau. Karena kalian harus tahu ini harus gimana itu nanti beda di sana. Iya. Yang penting kamu bahasa Inggris dulu,
dan kamu sudah punya bekal untuk pendidikan yang 3 bulan dari apa yang kalian pilih departemen ini, kalian cukup untuk diri sendiri dan di sana nanti digunakan. Jadi benar-benar harus belajar Ya, bahasa harus belajar ini. Karena pastinya. komunikasi di sana ya Mas. Belajar pun di sana, bekerja pun tidak harus gimana kau udah kayak gini kerjanya, enggak. Kita harus bekerja proper di sana, enggak sembarangan bekerja di hotel. Apalagi di perhotelan memang harus benar-benar perfect. Apalagi servis nih. Servis Khususan apalagi. servis yang Ya, memang harus benar-benar. harus ini. benar-benar. Aduh, ini sebenarnya kalau misalkan cerita tentang servis ini semua departemen sama Sama sulitnya. semua tidak Tapi semua harus servis. benar-benar kita mendalami ya Mendalami, departemen ya, yang kita benar, ambil benar. seperti itu. Ada rencana pengen pindah departemen apa sih? Kalau untuk saya mungkin tidak. Tidak. Sih. Kan sudah belajar di Belajar di servis product ya. service, ya benar. Oke, jadi itu ya tadi sedikit cerita tentang kemarin pendidikan. Jadi Ya. memang seperti pesan dari Mas Revo harus benar-benar belajar dari diri Belajar, sendiri, nggak hanya gunakan secara- udah aku masuk join di OC ya udah nanti mentor gimana ngajar, nggak boleh gitu ya Ya, Mas, tidak harus boleh. benar-benar belajar Gunakan seperti waktunya. itu. Oke, jadi kemarin setelah on job training langsung proses buat ke kapal. Proses Proses kapal. kapal, oke. Setelah on job training proses kapal, dan di sini saya merasakan 100% dibantu oleh pihak Ocean Challenger. Karena dari proses itulah yang mungkin anak-anak akan merasakan berat. Harus kemana nih kita setelah on job training, dan bagaimana setelahnya Ocean Challenger membantu saya 100%. Oke, kemarin kita udah cerita dikit nih langsung Ya. ke kapal. Apakah langsung lolos Mas Revo? Udah, saya punya Berapa kali interview tuh Mas kemarin? Mas? tentunya prosesnya tidak mudah untuk Iya. mendapatkan pekerjaan di kapal Iya. pesiar. Saya mungkin ada 4 kali interview atau 3 kali waktu itu. Yang pertama saya apply di kapal Carnival. Kebetulan waktu itu saya work interview ke Kediri bersama dengan teman saya 4 orang waktu itu. Di sana sudah melalui proses interview, dan itu tidak mudah interview karena langsung dengan agensi di sana. Bahasa Inggris kamu bagaimana, pengalaman kamu bagaimana, dan tentunya experience kamu yang pernah kamu lakukan di waktu on job training. Bagaimana kamu di sana, ibarat kerjanya gimana, itu kamu harus tahu mendalami itu. Setelah itu saya menunggu mungkin ada 1-2 bulan. Tidak ada jawaban dari Carnival, kemudian saya apply lagi di Cunard. Queen Mary kalau nggak salah. Cunard ya, namanya Cunard. Begitu sudah interview bersama dengan pihak Ocean Challenger sini offline ya, kemudian online maksud saya, online. Tidak ada jawaban lagi. Yang keempatnya lagi saya ke PNO. Tidak ada jawaban lagi. Dan waktu itu saya hampir menyerah, tapi Bulia selalu menyemangatin saya. "Gak apa-apa Mas, nanti saya bantu, pasti saya bantu kamu mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar, tenang saja, tinggal tunggu apa yang saya arahkan nantinya, Bulia pasti akan kasih tahu bagaimana cara prosesnya." Kemudian waktu itu di bulan Februari, sekitar bulan Februari, Bulia mengabarin saya, "Mas, ini ada opening kapal pesiar di Alpha Maksasai. Di sana ke Jakarta gimana Mas? Mau nggak?" "Mau Bu, pastinya, nggak apa-apa. Kemudian tapi harus online dulu interview." "Nggak apa-apa Bu, saya mau." Kemudian saya online di sini dengan para anak-anak OC, mentor dan lain di sini dipersiapkan. Kemudian waktu itu saya lolos, dan mereka menawarkan saya untuk interview di Jakarta Alpha Maksasai dengan user. Oke, Bulia bilang, "Mas, kamu harus ke Jakarta, dipersiapkan semuanya karena ini nanti ada perkiraan kapalnya banyak. Ada Aida, Costa, dan Princess Holland juga." Oh, jadi maksudnya job fair ya pas kemarin? Job fair ya, waktu interview juga job fair gitu. Terus saya ke sana. Waktu itu saya hampir optimis karena banyak sekali orang di sana, 100 orang mungkin ada, Mbak. Gimana ini saya harus siap nggak siap, saya harus berani. Gak apa-apa, saya harus berani. Waktu itu saya apply-nya bukan di Princess, tapi di Costa. Saya udah ngisi web di situsnya resmi di Alpha Maksasai. Saya untuk memilih departemen servis di Costa. Kemudian waktu itu saya dipanggil, waktu itu lagi benar-benar belajar, saya harus kemana-mana karena persaingannya sangat ketat di situ, Kak. Iya, betul. Nggak sembarangan. Saya waktu lagi belajar dipanggil. Kemudian saya sudah interview. Tentunya interviewnya di situ ditanya apa kamu pengalamannya, kamu ingin apply di bagian apa, di departemen apa, itu detail sekali waktu itu. Tidak ada kata-kata untuk bercanda apapun, enggak, detail sekali itu. Itu harus kamu nantinya kalau adik-adik semua misal
mendapati proses waktu interview, kalian harus mempersiapkan knowledge-nya tentang departemen yang kalian pilih. Dan kemudian waktu itu saya mendapati user dengan langsung dari sananya ditanya apa tentang ini. Tanyaannya sangat-sangat sulit di luar dugaan yang saya pelajari. Nah itu pentingnya bahasa Inggris. Kalau kita nggak tahu semuanya bisa betul. Nggak tahu apapun. Kemudian saya bisa menjawab dan saya nggak tahu kalau mendapatkan di kapal Princess. Perusahaan Princess saya nggak tahu. Dan saya selesai dan saya dipanggil oleh pihak agensi di sana. Mas Revo, kamu dapat pekerjaan di kapal pesiar Princess. Waktu itu saya nggak tahu, di luar dugaan saya itu Kak. Seperti itu, prosesnya luar biasa, benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar. Padahal dari Costa ya. Dari Costa, saya bisa kerja di Costa, ya gitu. Saya pemikiran saya mungkin saya dapatnya Costa kan, karena saya kerjanya di Costa. Waktu itu kemudian saya pindah kok jadi dapat Princess. Gitu. Alhamdulillah. Benar-benar naik nih ke Princess gitu. Sudah gitu. Terus kalau misalkan ada catatan juga buat kalau misalkan pelaksanaan interview offline itu juga bukan hanya itu tapi dari attitude juga ya. Penampilan juga. Dari attitude juga gitu. Cara kita berbicara dengan bahasa Inggris yang paling utama. Jadi kalau misalkan ya seperti yang tadi disampaikan interview itu bukan hanya online ya, ada offline juga. Mas Revo bukan hanya langsung ke Jakarta, ya, diri dulu, ada prosesnya tidak mudah, banyak sekali prosesnya, lika-likunya juga banyak. Iya betul. Jadi yang baru sekali 2 kali nggak masalah. Nggak masalah, saya 4 kali. Hampir menyerah dan pihak Osier menyemangati saya, nggak apa-apa, semangat mas, pasti kamu dapat pekerjaan. Oke, jadi yang penting benar-benar optimis. Belajar. Walaupun sempat ke down juga ya. Sempat saya udah nggak mau belajar lagi udah. Tapi saya harus, waduh kalau saya gini nanti saya nggak dapat pekerjaan. Saya butuh, yang butuh kan saya, bukan orang lain. Jadi harus gimana caranya belajar. Oke, tapi pas kemarin di Jakarta itu hasilnya langsung dari setelah Mas interview nggak Mas? Iya, hasilnya langsung. Setelah user, kamu lolos di pihak di kapal Princess gitu langsung. Alhamdulillah. Ya, posisi kayak gini udah langsung tenang. Tapi ada lagi prosesnya setelah itu, nggak cuma dari interview selesai nggak? Masih banyak prosesnya. Itu lebih berat lagi nantinya. Oke, jadi yang penting sebenarnya proses awal, step awal itu interview udah selesai, tapi justru setelah itu yang penting udah selesai. Yang penting sudah keterima dulu. Dan itu tidak lepas dari bantuan pihak Ocean Challenger. 100% dibantu. 100%. Oke, udah lega interview. Kita dengerin yang tegang lagi setelah proses interview nih Mas. Ya, sebenarnya masih ada lagi. Gimana di proses kan setiap kapal beda-beda Mas. Ya, beda-beda. Kalau di Princess itu gimana Mas step-stepnya? Kalau stepnya di Princess setelah kita lolos interview itu ada background checking. Setelah lolos malamnya kita ada background checking. Pasti akan dihubungi dari pihak Alfa Maksasai. Apakah benar kamu punya pengalaman di Grand Kangen Hotel? Itu hotel saya. Benar Pak. Kamu bekerja di sana selama berapa tahun? Nanti dicek semua nanti dengan data-data dan disinkronkan dari Alfa Maksasai. Setelah itu nanti akan dikabarin lagi sama pihak Alfa Maksasai untuk tes marin. Ini yang paling luar biasa karena inilah menentukan lolos dan tidaknya. Bukan interview kamu user lolos tuh. Itu masih ada pihak ada proses lain yang harus kamu lewati, yaitu tes marin. Apa itu tes marin? Marin test itu seperti tes bahasa Inggris. Pengetahuan kamu tentang bahasa Inggris itu di luar dugaan, bukan tentang kapal pesiar, tapi di luar tentang pelajaran dari random Kak, random di perhotelan ataupun di apapun itu tapi memang bahasa Inggris, pure bahasa Inggris 100%. Ngetes bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Minimal waktu itu saya harus mendapatkan 80. Kalau di under 80 cut. Aduh, harus proses dari awal kalau misalkan di bawah. Ya harus nunggu lagi, mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Boleh gimana Mas pas ngerjain Marlin Mas? Parah sih itu. Ini hidup dan matinya saya itu di sini kan Marlin. Saya benar-benar harus belajar, tapi tidak lepas juga dari pihak Ocean Challenger dikasih materi untuk belajar tidak jauh dari materi yang dikasih dari pihak Ocean Challenger. Iya. Dulu juga pas pembelajaran kan ada Marlin juga ya? Ada Marlin juga diajarin, jadi mentor bahasa Inggris. Jadi kayak udah ada kabar, dulu pas pembelajaran kayak gini gitu. Tapi udah ngerasain deg-degannya. Tapi ini benar-benar ini lebih dari deg-degan karena hidup dan matinya. Di matinya di situ. Di Marlin. Kemarin dapat berapa Mas? Kalau waktu saya sudah dapat 85. Alhamdulillah. 85 masih mending. Karena saya nervous gitu. Kemana ini? Karena di situ benar-benar kita mengerjakan sendiri di depan komputer dan di situ ada CCTV. Kita bisa mau cari materi apapun tidak bisa. Kita harus gimana caranya sinkron dengan waktu. Iya, berapa menit itu Mas? Waktu cuman
60 menit 60 kayaknya. untuk berapa soal? 120 120. soal. Berarti satu soal setengah menit ya, 30. Ya sekitar segitu Kak, kalau nggak salah dulu, saya lupa. Harus cepat, kalau sudah selesai langsung kirim. Kalau kalian mengerjakan kok lambat nggak sampai selesai, udah selesai, nggak dapat Aduh, nilai iya. apapun. Aduh, Hilang lagi udah. ini udah ngerasain paling gitu paling gimana? luar biasa. Luar biasa tes Marlin. Kemarin mau Google juga nggak bisa, waktunya Nggak cuma bisa. 1 jam. Nah, kita harus fokus bagaimana Iya. caranya tahu. Itulah. Di- Dan itu udah lepas dari apa yang kita ajarkan di Ocean Challenger juga. Waktu saya diajarkan oleh mentor bahasa Inggris, Rina, kamu mengerjakan tes Marlin karena di situ random soalnya. Kita nggak bisa menentukan apa yang kamu pelajari di buku bahasa Inggris atau di modul itu kadang beda, nggak mengacu pada itu. Kita harus tahu gimana ini bahasa Inggrisnya apa gitu, apa yang Itu apa aja Mas tesnya Mas kalau Marlin? Apakah cuma reading aja atau ada listening? ada listening, reading, ada banyak sekali macam-macamnya di situ. Aduh, bener-bener Nggak cuma ngetes reading. ini. Iya, ngetes. Satu hari itu langsung. Itu selang berapa saat Mas dari setelah interview Mas beberapa hari? Kayaknya saya cuma 2 hari. 2 hari setelah 2 hari interview. setelah itu langsung dapat. Baru Ya baru tenang sedikit aja, baru tidur udah keterima, dikabarin lagi kamu besok Marlin tes. Waduh, tegang lagi. Gak ada tenangnya waktu proses. Tapi itulah jadi buat cerita saya. Oh ternyata proses untuk menjadi kapal pesiar itu tidak mudah. iya betul. Itu banyak sekali lika-likunya. Tapi dari nikmat saya Iya. dulu, oh ternyata gitu. Udah ngerasain lah dulu kerja Ya. kayak gini, jadi kayak nggak apa-apa lah daripada Nggak apa-apa. kerja yang kayak dulu Ya, gitu ya Mas. benar. Ada motivasi sendiri Motivasi pasti. sendiri pastinya. Hmm. Nah Terus itu kalau- untuk saya umur sudah tua waktu itu kan. Mungkin saya sudah masuk ke umur 25 tapi saya tidak jadi halangan untuk Iya, itu. Untuk adik-adik semua nantinya pasti akan merasakan itu. Iya. Tapi 25 masih jauh Mas. Tapi saya waktu di pendidikan 18 tahun 19 tahun seperti adik saya. Masalah gitu. Yang penting belajar bareng gitu. Ya gitu. Justru kalau misalkan pas kemarin Mas sama anak-anak tuh kayak ada semangat sendiri ya Mas. Anak-anak kan Pastinya. pasti ada lebih. Mereka masih Udah, muda kan masih untuk ya. berpikir lebih luas lagi harusnya kan. Terus kalau yang Marlin nih Mas, kembali ke Marlin. Marlin kemarin untuk hasilnya langsung keluar atau gimana? Langsung keluar di Tadi, seperti iya. kayak apa ya, catatan print itu di bawah nilainya kamu sekian untuk persyaratan ke depannya lagi gitu. Jadi langsung lihat Ya begini itu pasti langsung keluar ya. Dan setelah kamu mengerjakan Marlin tes itu di sana di komputer langsung kelihatan nilainya kamu di situ. Kalau tidak lolos ya udah kan udah langsung kamu harus Mas. tunggu lagi. Mas lihat 85 Aman gitu. ya, aman gitu waktu. Alhamdulillah tinggal proses lanjutan. Setelah selesai pengen dingin gak semuanya itu gimana? Basah masih bajunya langsung. Masih ada proses lagi. Proses lagi ya. Yang penting udah lolos. Tapi lolos. setelah Marlin ada interview lagi nggak Mas itu? Tidak ada. Kalau kemarin sempat cerita juga sama yang di Holland, itu kan Holland ada interview lagi tuh. Berarti kalau Princess udah selesai. Princess tuh. cuman untuk waktu apply visa. Oh, boleh Kita harus bisa. datang ke Ke kedubes. kedutaan. Interview cuman itu doang. Oke. Terakhir gitu. Terakhir. Ya. Oke, jadi setelah Marlin langsung nunggu untuk proses selanjutnya ya. Medical Ya, check up. Medical check up. Medical check up selesai, semua sudah diarahkan oleh pihak Alto Massasai. Kita cuma mengikuti apa yang diarahkan dari mereka. Iya. Waktu itu saya medical check up di medical Puri Medica Jakarta. Di Jakarta. Saya mungkin stay di Jakarta hampir 1 minggu lebih karena untuk menunggu proses apa yang akan datang lagi. Oke, alhamdulillah cepet ya selesai, Mas berarti gitu. ya. Saya setelah medical check up persiapkan semuanya di sana, sudah lolos semua, kita harus store lagi ke pihak Alto Massasai tentang hasil dari itunya medical check up. Setelah itu tidak berhenti lagi Kak, ada lagi prosesnya untuk Apa itu? visa. Bisa. C1D namanya untuk Amerika. Biasanya untuk apply visa kita harus datang ke kedubes dengan pakaian yang rapi, grooming semuanya. Kita ketemu dengan pihak kedubes yaitu orang Amerika sendiri. Untuk kenapa kamu ingin bekerja di Amerika? Karena saya berada di kapal pesiar, gitu ditanya seperti itu. Tapi udah di briefing ya Mas sebelumnya. Sudah Kak, di itu? briefing dan dibantu juga di pihak OC dan Dari Alto Alto Massasai. Massasai. Alhamdulillah. Jadi tapi tetap deg-degan ya Mas. pastinya kita langsung ketemu dengan orang yang asli sana. Iya. Kita kan belum pernah gitu Iya. kan. Apalagi Berarti- aduh ini aksennya gimana ini Iya, gitu. kita gitu harus siap. Ya itu yang kembali lagi untuk bahasa Inggris kalian harus benar-benar Iya. ini. Tapi alhamdulillah Yang lancar paling pokok. kemarin Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau udah dari situ visa selesai, udah tinggal nunggu schedule. Tinggal ya, Mas? menunggu schedule dari Alto Massasai. Mungkin waktu itu saya cepat sekali. Ya 3 bulan. 3 bulan alhamdulillah. Tidak sampai 1 tahun 2 tahun karena
pihak OC selalu bagaimana caranya kita bisa cepat berangkat. Selalu follow up ya Mas. Ya harus follow up, gimana Mas, sudah dapat belum schedule-nya, langsung dibantu terus untuk di make sure gimana gitu sama OC. 100% dibantu. 100%. Yang penting jangan ngedown. Ya, yang penting jangan ngedown. Kadang gini sebenarnya dari kita udah selalu ayo semangat mungkin dari proses awal ya, dari interview ayo belajar lagi Ya. nggak apa-apa. Tapi dari siswa yang kadang aduh udahlah gitu. Tuh Mas Revo kemarin gitu biasanya. Mas Revo ayo semangat gitu Ya, Mas. pastinya. Oke, berarti prosesnya tuh panjang sekali dan tidak mudah untuk dapat. Iya, itu yang kita denger ya dari Mas Revo, nggak tahu kenyataannya gimana Mas Revo ya. Pasti ya kalau kita tahu pasti pastinya nanti kalian akan merasakan juga, tapi jangan jadi saya nggak mau lah dengar pengalamannya saya sendiri kok seperti itu. Itulah proses nikmatnya berproses untuk menjadi kapal pesiar seperti itu. Berakit-rakit ke hulu. Iya, pastinya. Gitu. Beneran ketepian Mas Yersi. Dan jangan khawatir, kalian akan dibantu semua 100% sampai dapat kerjaan di kapal pesiar. Itu yang paling penting dari OC. Jadi juga tetap percaya sama diri sendiri, pastinya. terus yakin sama proses sendiri, dan kita selalu yang penting koordinasi terus ya Mas. Dan jangan saya dibantu dari OC, kalian tenang-tenang. Tidak, kalian juga harus membuktikan saya dari siswa Ocean Challenger, saya membuktikan bahwa saya bisa. Yang paling penting itu. Iya, betul. Dibantu tapi kalian tenang-tenang saja, nggak ada untuk gimana caranya saya bisa mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar, sama aja bohong ya kan. Kita juga harus berusaha terus. Iya, itu jadi ya walaupun kita mendengar yang nggak enak-enak ya, karena proses seperti itu nggak ada proses enak. Nggak ada yang proses enak. Nggak ada yang proses enak. Mau langsung ke kapal nggak bisa, terbang Nggak aja. bisa. Kalau mau langsung sini aja di kapal merican aja. mau langsung ke kapal berarti bukan kerja ya Mas. Iya, itu main kan namanya. Kalau mau langsung ke kapal beli tiket aja, jalan-jalan. Iya, Gitu, betul. Oke, itu proses selalu nggak enak Mas. Jadi Ya, yang penting tidak enak. percaya sama diri sendiri. Saya nikmati saja prosesnya. Betul. Oke, kita udah denger yang nggak enak-enak dan prosesnya. Sekarang kita lanjut ke gimana sih kerja di Princess Mas Revo. Untuk di perusahaan saya, company Carnival Corporation namanya. Princess tidak mengeluarkan Carnival tidak mengeluarkan hanya kapal Princess. Banyak di sana, ada Princess, Holland, ada mungkin Aida dan yang lainnya. Dan kebetulan saya bekerja di kapal Princess. Di sana saya bekerja dengan orang-orang berbagai macam negara di sana, bukan hanya untuk orang Indonesia. Jadi di sana saya bekerja dengan orang Filipina, Nicaragua, Serbia, Tunisia, Italia, banyak sekali orang-orang di sana. Dan budaya pasti berbeda banget, betul. Bukan seperti Indonesia kayak gini budaya. Kita harus menyesuaikan di sana. Bagaimana cara orang sana bekerja, kita harus benar-benar belajar lagi. Tidak harus berhenti sudah keterima di kapal, kita sudah tidak. Tapi yang enaknya salary pasti salary. Di sekarang apa nanti ya? Nanti aja. Oke, kita mungkin nggak enaknya dulu ya, berat-beratnya dulu kerja di kapal. Dimulai dari gimana sih Mas jam kerja di sana mungkin ya? Untuk jam kerja di kapal pesiar saya sendiri 13 jam. 13 jam satu hari. Dan saya punya pengalaman di day shift dan night shift. Waktu saya pertama kali on board, saya masih bekerja di crew mess di sana. Crew mess itu mungkin cuma 12 jam setengah untuk jam kerjanya. Di awal mulai kerja itu jam 6:30 pagi di sana. Selesai untuk istirahat cuman mungkin 30 menit di antara jam makan siang. Dan sebelum kamu on duty, sebelum on duty itu saya tidak berangkat tepat waktu, misal jam 7, jam 6 lebih saya harus siap-siap berangkat dulu karena saya harus sarapan. Jadi sekitar jam 6 saya udah berangkat, udah stay di sana gitu. Makan sarapan pagi dan 6:30 udah siap bekerja. Jadi biasanya nanti kamu akan mendapatkan break 30 menit di sela-sela waktu, dan break yang asli itu biasanya 1 jam di antara jam makan siang. Udah. Oke, jadi 13 jam. 12 jam setengah. Itu benar-benar 12 jam atau kadang itu nggak Mas? Kadang kan ada tuh departemen yang dimana dia kerja 4 jam dulu, terus nanti break dulu, nanti 4 jam lagi gitu. Kalau Mas Revo itu langsung 12 jam. Hampir sama seperti itu. Ada waktu break di sela-sela waktu bekerja. Iya, baik. Tadi berangkat jam 6 udah ready. Udah ready, harus siap. Harus siap. Dan jangan sampai telat walaupun 1 menit di sana. Waduh, ini harus disiplin nih. Benar-benar disiplin karena di sana itu tidak mau tahu kamu alasan apapun untuk telat, tidak ada toleransi di sana. Tidak ada toleransi. Kamu harus benar-benar gimana caranya manajemen waktu, bekerja, istirahat. Kamu harus
pintar untuk manajemen itu, dan jangan sampai sekali telat di waktu on duty. Udah yang paling utama itu. Harus benar-benar disiplin. Disiplin, ya, disiplin sekali. Oke, 6:30 itu ada briefing dulu Mas 6:30 atau langsung? Ada briefing untuk kamu misal nanti di sini diarahkan oleh supervisor di sana. Ada di supervisor. Oke, di awal Mas Revo kerjanya gimana? Mungkin ini biasanya day one nih, day pertama kerja kan itu paling berkesan Mas. Itu gimana dulu Mas hari pertama kerja? Dulu setelah saya sampai di Miami, saya diantar untuk ke kapal dari pihak ke company, dan saya di sana benar-benar kaget kan dengan pertama kali saya melihat kapal besar seperti itu di dalamnya, dan saya diarahkan bekerja. Tentunya saya harus beradaptasi. Saya tidak bisa bekerja dengan secara instan di sana. Saya beradaptasi, tentunya pressure-nya sangat banyak, dimarahin itu hal biasa, dikasih banana. Kalau namanya di sana banana itu untuk rosata, namanya itu hukuman gitu. Ya. Itu hal biasa di sana. Bagi saya memang dari awal itu kaget, seperti ini ternyata pekerjaan di kapal pesiar. Tapi untuk saya pribadi, dengan kesalahan itu saya bisa jadi belajar ya. Adaptasi. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Dari itulah saya menyesuaikan di sana gitu Kak. Yang bikin ada nggak sih Mas yang kayak salah satu hal yang membuat Mas susah adaptasi di sana? Yang Selain paling mungkin pertama bahasa. Karena kita di sini berbeda. Biasanya kita ngobrol dengan mentor enak bahasa Inggris, tapi di sana aksennya tuh kadang berbeda. Harus kita itu menyesuaikan di bahasa juga, bahasa Inggris. Apalagi setiap negara aksennya juga beda-beda ya. Beda-beda. Tapi nggak masalah. Nanti untuk saya pribadi bahasa Inggris di sana disaster. Kacau memang. Tapi setelah berjalannya waktu, kita ngobrol setiap hari dengan bahasa Inggris, kita tahu ternyata ini dengan listening, ternyata dia gitu bicara, ini artinya gitu. Akan menyesuaikan, jangan khawatir. Bisa karena terbiasa karena terbiasa ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Gak usah khawatir. Itu di Princess itu kan kemarin kita ngobrol sama Mas Devansa, yang Aida juga kecil itu ngapalinnya sampai 1 bulan itu di Aida. Kalau Mas yang Princess ini lebih besar itu ngapalin di Princess, daerah Princess berapa lama itu Mas? Sekitar estimasi 1 bulan juga. 1 bulan juga. Saya sempat untuk kembali ke kamar saya sendiri tuh, saya nggak tahu kemana, ini harus kemana, nomor saya di mana itu saya nggak tahu sama sekali. Untuk saya bekerja di tempat saya aja saya nggak tahu Kak. Tapi di sana saya tanya dengan orang, mungkin diajarin. Nanti kalian akan beradaptasi di kapal. Udah keliling semua? Keliling semua saya udah. Harus keliling. Kalian harus explore di sana. Ternyata ini, kalian harus explore di kapal di sana. 1 bulan pertama ya Mas awal. 1 bulan pertama awalnya susah untuk beradaptasi. Tapi mereka memaklumi itu karena kalian first joiner, jadi nggak masalah. Tapi nggak pernah terlambat karena salah tempat Mas? Saya nggak pernah. Saya harus persiapan prepare minimal 30 menit sebelum on duty. Sebelum itu kalian harus prepare. Jangan sampai kalian prepare sebelum misal 10 menit baru prepare dan on duty, jangan. Telat kalian bahaya. Gak ada toleransi untuk telat. Betul. Pernah nggak Mas di awal-awal bulan Mas belum adaptasi sama kan kapal nih kayak sama darat beda gitu? Iya, sangat beda. Ada itu nggak Mas kayak karena pas lagi ada goncangan mungkin di kapal? Pastinya di kapal kalau itu kayak mabok laut bahasanya. Bahasanya mabok laut, betul. Di awal-awal mabok laut. Pastinya. Saya pernah waktu baru 1 minggu di kapal, kita lagi kerja kok kapalnya udah kerasa goyang-goyang, saya udah mulai gitu vomit, namanya di sana vomit mudah gitu kan. Saya sisik namanya itu. Saya langsung saja bilang ke supervisor yang di sana bahwa saya sisik, jangan sampai kalian diam. Kalau kalian diam, nggak ada yang peduli sama kesehatan kalian di sana. Saya bilang sisik, saya ambil medicine di medical, diminum, disuruh istirahat mungkin 30 menit, kalian kerja lagi. Itu awal-awal harus menyesuaikan, nggak masalah. Prosesnya seperti itu memang. Kita mudah. Iya betul. Tapi dari situ udah kayak udah terbiasa. Dan kalian akan merasakan nyaman, benar-benar nyaman dengan pekerjaan itu karena setiap hari kalian akan seperti itu, kerjaan seperti itu. Kalian harus gimana caranya saya bisa manajemen waktu, kerja dengan sangat properly, manajemen semuanya dengan tepat. Itulah nanti akan belajar. Kalian harus punya inisiatif itu. Jangan kerja asal-asalan, yang penting beres. Tapi supervisor akan mengecek kerjaan kamu. Jadi kalau kalian ada salah sedikit aja, kalian akan pasti dikasih hard time sama dia. Bukan hard time yang biasa itu, kalian akan dikasih benar-benar hard time untuk kalian gimana caranya kerja yang benar dan proper gitu. Iya betul.
benar-benar di mau sana. ya, belajar terus pokoknya. Ya. Terus ini Mas, itu kan Mas satu kontrak awal itu kemarin berapa bulan Mas? 9 bulan 20 hari. 9 bulan. Ada berarti biasa. benar-benar di awal kontrak 9 bulan dan kerjanya seperti itu terus gitu ya. Parah saya. Di akhir-akhir gimana Mas kemarin? Jadi waktu saya pertama kali on board, saya masih bekerja di Krumas sekitar mungkin 1 minggu. Dan mungkin supervisor tahu kerjaan saya yang mungkin ini bisa nih dipindah ke yang lain. Saya kemudian pindah ke officer mess. Di situ untuk tempat makan para officer, bahkan kapten pun di situ. maestro, maitredi di situ. Kita harus belajar bagaimana servis, bagaimana cara kita, apa yang dipelajarkan dulu di OC, kita dipakai di situ. Dan on job training juga dipakai di situ, karena itu bagian kita untuk beradaptasi dengan pekerjaan di kapal pesiar. Kita servis bukan untuk gas itu, baru officer, sama-sama kru, sama-sama. Tapi kita harus benar-benar proper. Oke, jadi memang latihannya dari kru dari malah itu, ya Mas? dari kru. Ya, dari kita kru. harus belajar, dari situ nanti kita improve lagi. Dan setelah mungkin saya estimasi 4 bulan di officer mess, saya ditarik oleh orang Serbia. Dia restoran manager. Saya ditarik di room service. Sebelum saya pulang, mungkin 5 bulan sebelum saya pulang itu saya bekerja di room service. Dan pertama saya bekerja di room service, mungkin saya day shift selama mungkin cuma 1 bulan di day shift. Dan itulah yang paling saya dapat pengalaman luar biasa di room service. Tidak mudah itu. Berarti di terakhir ya 5 bulan terakhir Ya, 5 langsung bulan terakhir saya sebelum pulang di saya sana. sudah di sana. Berarti setelah 1 bulan di siang itu terus naik terus Mas? Ya, Naik shift nanti terus. misal ada kekosongan di night shift, saya dipilih untuk menggantikan seseorang yang pulang. Saya nggak mau. Nggak apa, maksudnya saya mau. Nggak apa-apa. Saya senang belajar dari hal yang baru. Karena itu nanti buat acuan saya untuk mendapatkan promosi yang lain. Iya. Nah, ini room service kan langsung Iya, nih kita nggak ketemu bisa sama langsung officer. bekerja di dining. Iya. Itu ada proses-prosesnya sendiri. Sama aja kita dari proses untuk belajar kayak pendidikan dan lain-lain. Itu ada tingkatannya Kak. Kita nggak bisa harus langsung ke dining. Tidak. Kalau kamu langsung ke dining, kamu nggak tahu apa-apa. Iya, Dan itulah harus benar belajar. Oke. Kemarin kalau misalkan room service kan langsung ketemu sama passenger ya Mas. Langsung Waduh, gimana itu Mas? Selama Awal 5 saya bulan untuk itu. di room service memang nervous sekali. Saya harus interaksi dengan passenger dan ini sangat strict, nggak bisa untuk bercanda ataupun ini karena passenger itu adalah tamu kehormatan di suatu kapal pesiar gitu kan. Itu saya masih di day shift, saya mendapatkan delivery namanya, kalau room service kan delivery gitu kan, makanan saya antar ke kamarnya kabin guest, saya ketok dan saya di situ biasa ternyata seperti ini ngobrol room service gitu kan, biasa kan. Dulu coba praktek ya Mas. Delivery gitu kan. Oke, saya ngobrol ternyata gini, asik langsung. Ternyata gini. Nah gitu. Dan itu kalau budayanya orang Amerika pasti kasih tip, entah $1, $2, kalian akan mendapatkan uang penghasilan tambahan di situ. Nah itu yang jadi saya suka di situ. Udah, apalagi kalau Mas Revo ini juga suka ketemu sama tamu gitu, ramah. Ya, ramah. Terus ada tambahan tips gitu, Uang jadi tips. waduh tambah-tambahan. Dan itu belum apa-apa. Ketika saya move ke night shift, saya take care breakfast. Jadi di sana saya punya tim cuma 6 orang. Kebetulan saya mendapatkan bagian di preparation untuk breakfast seperti slice orange, plain yogurt, fruit yogurt, apapun saya persiapkan dan saya harus berpikir cerdas bagaimana saya mempersiapkan ini untuk orang 4.000 dan itu 4.000 kita nggak tahu bagaimana besok kita mendapatkan breakfast dengan jumlah yang berapa, kita nggak tahu. Saya harus mempersiapkan itu. Bagaimana estimasi ini harus cukup di besok pagi gitu. Saya sendiri nggak ada yang bantu apapun, makanya kalian harus belajar dan siap di situ. Mental apapun kalian harus persiapkan. Tapi jangan khawatir, kalian akan belajar di situ. Kalau saya kayaknya nangis sih Mas. Mungkin pasti jam ke kapal ya. Ini kayaknya enak lah, renang aja lah. Tapi nggak masalah, disitulah kalian akan mendapatkan tantangan yang benar-benar tantangan. Dan itu untuk jenjang karir kamu nantinya. Jadi apapun yang diarahkan oleh supervisor di sana, kalian jangan sekali-kali untuk nggak mau. Udah jalanin aja, kalian akan belajar di situ berproses juga. Dan setelah saya mendapatkan di bagian preparation, saya prepare apapun, saya dapatkan take care breakfast. Dan itu pakainya troli di sana Kak. Satu troli full
Dan biasanya untuk estimasi kita sudah dapat gambaran setiap harinya kita dapatkan breakfast sekitar 350 orang. Jika 350 orang kita harus persiapkan semuanya itu seperti kopi, apapun yang mereka order di kartnya itu. Jadi itu bukan di sistem tapi di kart. Kita harus collect semuanya kan. Berapa jumlah yang besok akan kita deliver breakfast itulah. Dan waktu itu jadi kalau di kapal saya Princess tentunya satu cruise itu 1 minggu Kak. Dimulai dari Miami dan nanti ke tempat yang lain seperti Princess Cay, Saint Martin dan lain-lain di tempat destinasi yang akan dituju oleh kapal kami. Dan selama 1 minggu itu kita harus melayani tamu. Apa yang mereka mau di room service kita kasih dengan cara bagus. Dan kalian akan dapat uang ekstra di situ. Biasanya kalau kita delivery setiap hari kok kita dengankan karena dari bellbox itu setiap anak antaranya itu sama Kak. Kalau di sana namanya deck. Misal contohnya saya mendapatkan deck 8 dan 7. Itulah bagian saya. Dapat 2 deck yang satu. Ya, satu-satu. Dan kamu setiap hari akan take care itu deck itu. Jadi tamunya sama terus. Iya. Jadi kita kenal Iya. gitu, ngobrol santai. Pernah saya waktu lagi delivery, saya kan pastinya masuk kamarnya kan. Di sana ngobrol, kayak guys kamu tanya dari mana, aku gini gimana kabarnya, kamu kan harus ramah di situ. Perhotelan itu harus dibuktikan di situ. Gimana kabarnya, everything's good, ya gitu kan misalnya contohnya seperti itu. Dan pernah saya waktu guys mau pulang, dia sudah mempersiapkan amplop gitu. Di situ kayak komen good gitu, gimana gitu kan. Terus minta foto sama saya. Itulah kalau mereka budayanya kita ngobrol asik dengan guys, dia akan sangat-sangat suka, sangat apa dia punya kasih gitu. Dan waktu itu saya masih pertama-tama bekerja masih awal banget di room service, saya mendapatkan sekitar $100 untuk 1 orang saja. $100. Aduh, 1 berapa juta itu? berapa gitu. 1 orang nih. 1 orang buat 1 orang itu ada orang lain lah. Ada. Nah, enaknya seperti itu. Walaupun kita kerja keras di sana, tapi ada asiknya juga. Iya, betul. Jangan khawatir, nanti akan menyesuaikan juga nih. Itulah. 1 deck itu dapat berapa itu ya? Mungkin estimasi bisa saya mendapatkan sekitar $500 setiap 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu 500 Setiap itu. cruise kalau di sana itu dipanggilnya setiap cruise. cruise. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Gitu. Iya, Biasanya. 500 dikali 4 nih udah 2000. Dikali Tapi nggak dapat pasti ya. 500 karena Iya. tergantung guest Bisa juga. lebih, bisa kurang. Bisa kurang. Kalau lebih, Tapi pasti kalian akan alhamdulillah. dapatkan something, sesuatu di situ. Alhamdulillah ya Mas. Gitu. Jadi Ya. benar-benar bisa yang bikin apa ya, mengobati capeknya ya Mas. Ya pastinya itulah yang Mengobati kalian yang kalian ingin dapat tujuan kan itu mendapatkan uang. Walaupun betul. kerjaan apapun kalian di sana, kalau kalian mendapatkan uang yang ternyata seperti uangnya bagus, hasilnya bagus, ya udah semangat aja kerjanya. Iya. Dan itu nanti buat kamu sendiri kan. Iya, Saat kamu betul. pulang, kamu kan merasakan semuanya. Iya. Saya jadi king di sini. Ini jadi Itulah. sekarang nanti pas berangkat nggak apa-apa nanti. Ya. Kayaknya nanti pas pulang lagi. Pas berangkat jadi Itulah, kita Kak. aja dulu ya. Ya gitu Ini rasanya. pas kemarin nih Mas selama 9 bulan di sana pasti kan capek-capeknya itu bukan hanya buat nanti dapat promosi ya, Ya. tapi dapat tips Dapat seperti itu. dapat dan kerjanya memang nggak sembarangan kerja untuk Iya, di kapal Nggak pesiar. bagus ya. Sangat strict, supervisor selalu ngawasin kalian, pekerjaan kalian selalu diawasi. Salah sedikit akan selalu dicek terus Iya. semuanya gitu. Sampai kalian bekerja dengan sangat proper. Benar-benar itu. Itulah. Ada nggak sih Mas kayak momen yang nggak baik gitu di sana selama 9 bulan? Salah satu Contohnya seperti kita mungkin kayak Mas ada melakukan kesalahan ini seperti pastinya ada saya yang bikin banyak. bener-bener keinget nggak Kita Mas? manusia kan, Iya. mesti ada kesalahan. Iya. Pernah yang saya lakukan kesalahan fatal kalau di namanya saya waktu itu udah di buffet kan. Di officer mess itu ada buffet. Misal ini hot kitchen, cold kitchen, saya salah kasih tong namanya. Ya. Plastik tong saya taruh di hot kitchen dan yang metal tong saya taruh di cold kitchen. Dan itu saya mendapat rosata yang benar-benar sangat luar biasa sampai dibuang. Wah, apa idiot Indonesia itu biasa itu. Tapi itu jadi motivasi dan saya jadi tahu ternyata sebenarnya harus seperti ini, seperti ini. Itulah. Ya, Menjadi jadi nggak asal ya Mas, karena Dan- jadi tahu ya, benar tahu gitu. Dan orang yang ini saya setiap hari kasih saya banana namanya kan, hukuman itu udah saya anggap seperti ayah saya sendiri di sana, orang Serbia. Restoran manager dia itu sangat baik karena dia tahu saya itu ketika saya dikasih banana, kasih tahu hukuman, tapi saya belajar dari situ improve dan dia suka sama kinerja saya.
sampai saya mendapatkan promosi dari dia. Ya, alhamdulillah. Itulah. Gak apa-apa, Ya, nikmatin aja. ya makanya gitu. maupun kamu mau kerja dikasih hukuman jangan sampai down mental kamu. Iya, Kamu harus buktikan bahwa kamu bisa di sana. Ya, betul. Itulah. Kalau kamu kok nanti didapat hukuman, kamu jadi down, kamu yang rugi. Kamu pasti akan pulang kok gini kerjaan di kepolisian. Enggak, kamu bisa di sana. Buktikan sama orang-orang bahwa dari siswa OC ini saya punya pengalaman gitu kan, saya punya bisa dan gitu. Pendidikan 3 bulan bisa nih. Bisa gitu. Iya ya Allah, ini benar-benar kalau misalkan di kapal ya gitu, kita kalau lihat yang di sosmed senang-senang jalan-jalan. Ya, kalau kalian lihat storynya Mas Revo nih jalan-jalan terus, tapi kalau kita dengerin ya di situ ada nggak sukanya. Dan suka-dukanya. Oke, tadi duka-duka nih, sekarang kesuka-suka gimana Mas? Oke, selain dapet tips nih Mas, yang bikin Mas benar-benar selain ya kalau misalkan tips gaji tentu nih ya. Pasti. Tapi kita belum disebut nih gajinya berapa Mas? Kalau saya di posisi utility, saya mendapatkan gaji sekitar 1.200 sana. Maaf 1.100 sekitar kalau dirupiahkan 18 juta. Itu gaji dan karena saya bekerja di room service, tentunya kalau di kapal pesiar paling terkenal room service dapat menghasilkan uang banyak. Itu room service-nya 2 minggu hampir sama nih sama Mas. Kalau dihitung itu pasti ada uang ekstra lebih. Ekstranya lebih banyak ya daripada itu. Kalau gaji kadang bisa mendapatkan lebih banyak. Kalau kita bisa mendapatkan yang itu, kita bisa servis benar-benar servis ke cash dan dia suka. Bisa, alhamdulillah. Kamu bisa mendapatkan. Oh, makanya story-nya jalan-jalan terus nih. Karena itu saya jenuh aja di kapal ya. Ada waktu karena kebetulan saya naik shift kan. Saya start on duty di setengah 10 malam. Saya mendapatkan break di jam 2 pagi sampai jam 3. Selesai lagi jam setengah 10 pagi. Jadi saya waktu itu masih punya banyak untuk waktu istirahat gitu lah. Saya keluar mungkin 1 jam itu cukup lah untuk refresh kita sendiri gitu kan, karena jenuh di kapal besar itu jenuh. Kerjanya seperti itu setiap hari. Iya betul dan harus benar-benar butuh refreshing ya. Kemana aja itu Mas kemarin Mas? Kalau waktu cruise saya ke Kanada pernah, Halifax, San Juan, dan di Amerika karena kita punya itinerary jadi beda-beda. Waktu itu saya pernah ke New York, Kanada, dan Pulau Caribbean. Caribbean itu Amerika, Virgin Island di situ. Beda-beda sih di sana. Ya, banyak pengalaman ternyata di sini kayak gini gitu, Kanada. Gitu. Kayak dulu yang kita lihat. Sambil jalan-jalan. Dulu kita lihat di itu Monopoli ya Mas. Ya, Tinggal di Monopoli di Kanada, di sini. Ya, kita di sana, oh ternyata seperti ini. Alhamdulillah, bener ya. Gitu. Hirup udara Kanada. Angin Amerika. Aduh, seru banget nih. Benar kalau dulu kita mainnya Monopoli ke negara satu, negara lain. Sekarang bisa dibuktikan ya Mas. Alhamdulillah. Ternyata kamu tahu punya pengalaman, kamu kirim ke orang tua, Bu, di saya di sini nih, ternyata seperti ini gitu. Ya, jadi cerita nanya kamu ketika tua. Iya, cerita sama Nek besok. Jadi kalau siapa tahu nanti jadi mentor di sini cerita sama boleh. Dulu saya di sini gitu. Jadi seru bener deh kalau misalkan bisa jalan-jalan tuh. Karena memang ya ketika kapal bukan hanya itu aja. Stres dan mental semuanya betul. Harus benar-benar butuh refreshing. Entah kamu bercanda dengan teman ataupun kamu keluar dengan teman, itu setidaknya kamu punya refreshing. Iya betul. Ketemu gak Mas sama anak dari OC juga Mas? Di sana waktu itu saya ketemu namanya Mas Hafiz. Saya nggak tahu kalau Mas Hafiz di sana kan. Waktu saya mendapatkan kapal dari Alpha di Enchanted Princess dan saya tanya ke Mas Hafiz, Mas, kamu di kapal apa? Saya di Enchanted Princess. Wah, kebetulan kita di sana seperti saudara. Wah, ketemu setiap hari, dia masakin, makan bareng, makan namanya orang Indonesia kan, makannya kan ciriannya sambal ya. Mas Hafiz setiap hari bikin sambal. Yuk, makan dulu. Seru banget di sana. Buat kalian yang nggak tahu Mas Hafiz, ini nanti saya di sini ada link ya. Kita juga udah pernah podcast sama Mas Hafiz. Nanti nonton juga ya untuk podcast dengan Mas Hafiz. Boleh. Seru banget, besok kalau pas sama-sama pulang kita podcast bareng nggak sih? Boleh. Tiga gitu sama Mas Hafiz langsung. Boleh. Jadi alhamdulillah dapat malah sama OC ya Mas. Sama OC. Bisa buat kita sharing pengalaman. Jadi kayak saudara di sana. Berarti bareng berapa lama itu Mas kemarin sama Mas Hafiz? Sama Mas Hafiz sekitar 5 bulan. 5 bulan. Dia pulang duluan, saya masih ada kelebihan kayaknya 4 bulan. 4 bulan. Oke.
bareng sama-sama. Alhamdulillah Luar biasa. bisa benar-benar luar biasa sih, karena ketemu bukan yang orang Indo kan banyak, dan ini orang Indonya dari OC gitu. Di OC di Iya. sana jadi wow luar biasa. Kita nggak tahu kan di situ Iya. wah. Dunia luas tapi ketemu sama anak OC lagi. Itulah. Terus kalau misalkan yang dari luar negeri nih Mas, ada nggak yang Mas sampai sekarang jadi kayak bestinya Mas Revo Pasti, banget? Dapet pasti banget. dari- Relasinya dapat itu ya? Pasti saya terakhir bekerja di room service ya. Saya bekerja dengan orang India, Indonesia, Filipina, banyak di sana orang Kolombia juga. Dan ini bestie saya semua. Ketika saya masih di bandara aja di Miami telepon. Gimana kamu udah sampai mana? Sampai saya pulang ke rumah pun saya masih video call dengan dia. Karena apa ya, kesan pertama, kontrak pertama kita bekerja bareng itu akan terus Iya. teringat di Iya. kontrak-kontrak yang lain. Dan biasanya mereka cerita kalau kontrak pertama kamu lebih berkesan daripada kontrak Kontrak yang lain. selanjutnya. Karena tim yang pertama ini lebih berkesan yang sangat-sangat Iya. luar biasa Betul itu. betul. Udah tahu merasakan ini ya Mas, benar-benar sakitnya di Ya, awal semuanya gitu. apapun saya kerjaan di situ bareng, Iya. suka dukanya bareng. Berat berdarah-darahnya Semua, bareng-bareng ya, tahu Mas. semuanya, mereka. Orang India, orang Filipina. Nah, itu yang saya kasih tahu dari kalian. Kalian boleh berteman dengan siapapun di sana selagi kalian sopan, santun, attitude kalian bagus, semuanya akan suka dengan kalian. Itulah yang paling utama di sana. Jangan sekali-kali supervisor ngomong gini kalian marah ataupun kalian menolak, jangan sama sekali. Iya. Akan dikasih hartem, bahaya. Dan apalagi di awal-awal Ya, kita kalian masih banyak belajar, betul. harus minta bimbingan gitu Ya, kan ya pastinya. Mas. Betul ya, itu Betul, Bang. catatan Osiers. Karena bukan hanya di Indo aja, Bukan di Indo adaptasi aja, adaptasi di luar negeri juga itu. Di Indo kan berbeda budaya, Iya, apapun di sana betul. berbeda di sana. di Indo yang Jawa sama dari lain juga kadang masih itu, Berbeda, apalagi ini ya. yang udah sama Di luar negeri gitu ya. orang-orang sana. Oke, itu ada event nggak sih Mas yang benar-benar di sana bikin berkesan gitu selain kerja? Pastinya kayak setiap kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada party untuk kru di sana. Ada event-event untuk seperti futsal, basket, dan ada pasti untuk hiburan para kru di sana Kru, kan, ya. biar karena mereka tahu kejenuhan gimana kerjanya di sana, mereka tuh tahu jadi gak usah khawatir, kalian akan merasakan itu di sana. Iya. Saat waktu ke waktu kalian akan merasakan nyaman dengan pekerjaan kalian sendiri, walaupun di awal kalian akan merasakan berat, kalian akan merasakan nyaman, ternyata kayak gini, oh di ketika ya di sini kalian dapatkan uang, dapat pengalaman, dapatkan teman baru, budaya baru, kayak gitu. Itulah Iya. Oke, udah siap buat kontrak selanjutnya Mas. pastinya. Berarti kemarin pulang di bulan apa nih? Saya di bulan April Berarti baru kemarin banget nih Mas. baru Tanggal di berapa kemarin? tanggal 26 saya 26. flight di tanggal 26 sampai sini sekitar tanggal 30 30. di Jogja. Baru belum ada 2 minggu ya 2 Mas? minggu kayaknya. Udah langsung ke sini nih Mas. Terima kasih Mas. Ya, Mas nggak apa-apa Revo. Kak. Untuk Mas. OC saya siap membantu. Karena mereka juga membantu saya 100%. Saya apapun saya bisa saya bantu. Oke, nanti grand opening Mas jadi duta OSN lagi Pasti Mas. nggak apa-apa. Kebetulan saya di Iya, rumah. Mas masih di rumah. gitu kan. Oke. Tapi nanti kontrak selanjutnya bulan apa nih Mas kalau boleh tahu? Saya di bulan September. September. Dan karena saya mendapatkan promosi, Iya. saya harus keep on eye in the CSS, namanya Crucial Service. Jadi itu sistem dari Princess Company. Jadi saya harus cek terus jadwal saya. Kalau misal kayak rubah jadwalnya, karena saya mendapat promosi saya belum menentu. Tapi untuk saat ini saya di bulan September tanggal 6. Estimasinya itu. Dan saya akan bergabung di Iceland. Wah, Eropa. di Eropa. Nggak di Amerika Pindah, lagi, ya. Kemarin kan di Miami ya. Ya, ini Sekarang udah di Amerika, Eropa. sekarang ke Eropa. Oke, berarti kalau untuk kapalnya udah ada itu. Sudah ada kapal. Emerald namanya. Emerald Princess. Ya, lebih Oke. kecil lagi dari yang dulu. Estimasi mungkin 3.000 guest di sana. Guys. Ya, Sama aja banyak itu Mas. sama aja. Setidaknya bisa relax gitu. Iya, bisa dilihat sedikit betul. Iya. Dari kemarin 4.000 ya, 4.000. sekarang ke 3.000. 3.000 Ya semoga nanti di sana bisa lebih maksimal lagi pastinya. ya Mas kerjanya. Pastinya karena kita punya pengalaman yang di kontrak pertama akan digunakan. Lebih maksimal, nanti bisa selanjutnya naik kontrak, naik jabatan lagi ya. Amin. Gitu. Oke. Kita harapan kita ya sih. Pastinya bawa nama baik OC. Iya betul. Selain nama baik, saya harus diri sendiri harus benar-benar Ya, nih. pastinya. Gitu. Terus benar-benar di apa ya? Semangatnya yang pertama semangat harus Semangat, ya, di nggak ini boleh, terus nggak dibakar terus ya Mas. Kalian sudah menginjak kaki di pendidikan OC. Kalian itu sudah membuka pintu pertama. Kalian harus benar-benar saya udah masuk di sini, maksimalkan apapun itu yang kalian akan dapatkan nantinya untuk menjadi dunia pesisir.
stepnya banyak, stepnya jadi banyak, harus nggak cuma siap, satu. benar-benar harus Dan di siap. sana banyak sekali orang yang nungguin buat jadi kapal pesiar. Dan di OC pastinya kalian dibantu gimana caranya di make sure sama pihak OC, dan beri Bulia sendiri. Saya berterima kasih sangat sama Bulia, Pak Didik, dan para pihak OC di sini staff. Saya sangat berterima kasih sama kalian. Dibantu 100%. Dengan senang hati Iya, Mas Revo itu pastinya. dari Mas Revo yang memang benar-benar mau berjuang. Ya, seperti itu. semuanya Jadi kita tidak. saling ya, Saling, saling seperti betul. itu. Oke, kita ngobrolnya udah panjang banget nih ya. Ya, Mungkin pastinya. kalau kalian nanti ada pertanyaan boleh lagi kita tanya di sini. Nanti Pasti. kita lanjut Kalau part boleh 2 nanti gitu. ketemu saya, boleh Iya. tanya secara langsung, boleh nggak masalah. Boleh ke kantor aja, nanti kita halo Mas Revo ada yang mau ngobrol nih, Ya, gitu. boleh. Gimana cara prosesnya kita akan Ngobrol kasih bareng tahu. ya, ngobrol bareng-bareng. Kita lagi ada waktu banyak Hmm, bisa. Betul Osias. Oke, Mas Revo, sebelum kita penutupan nih, Ya boleh. ada yang mau diceritain lagi nggak Mas Revo? Kalau untuk saya mungkin catatan pribadi aja sih. Boleh. Menjadi kapal pesiar, kalau mental kalian nggak kuat, kalian akan benar-benar kacau di sana. Apapun yang kalian dapat di kapal pesiar nanti diajari di supervisornya, saya sudah nurut aja. Apapun yang mereka arahkan, nurut dan jangan sampai sekali membantah apapun itu. Dan itu untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Dan saya titip catatan untuk adik-adik semua nanti untuk saat pendidikan di reguler yang akan datang ini. Maksimalkan waktu 3 bulan kalian di Ocean Challenger. Apapun yang mentor kalian ajarkan, apapun itu yang nanti pihak Ocean Challenger akan diarahkan, ikuti saja. Jangan sampai kalian bikin jalan sendiri, ke aku di sini gini sendiri nggak usah. Kalian ikuti aja apa yang diarahkan dari pihak Ocean Challenger, ikuti semuanya karena itu akan digunakan nantinya sampai ke kapal pesiar. Ya, betul. Jadi kita pasti mengarahkan yang baik-baik. Ya pastinya, karena saya juga kalau saya untuk proses kapal untuk berjalan sendiri saya tidak mampu kalau tidak lepas dari bantuan pihak Ocean Challenger. Aduh, aku terharu ya. Saya terharu saya. Oke. Intinya memang benar-benar harus Ya, karena manfaatkan waktunya. udah ibarat tuh kita udah ke kolam, Ya, harus udah basah masuk, harus basah sekalian. sekalian. Ya, dan maksimalkan itu. Iya, benar. Berjenjang ke kapal pesiar nantinya. 3 bulan cepet banget, harus benar-benar ngebut Dan dari itu sangat saat- singkat. Saya aja 9 bulan 20 hari itu kayak kok udah pulang aja saya. Iya, baru berangkat kemarin ya Mas. Apalagi cuma 3 bulan pendidikan, sangat singkat lagi, lebih singkat lagi. Kemarin tuh saya juga ngobrol sama Mas Mbak Riris, Mas Revo udah pulang. Loh, udah pulang udah 9 bulan 9 gitu. bulan. Itu kan pasti kalau di kapal kalau nggak 8 bulan 9 bulan. 9 bulan. Ternyata cepet banget Ya, gitu. cepat. Pendidikan 3 bulan lebih cepet Mas ya. Jadi Lebih harus cepat, benar-benar harus benar mau dimaksimalkan. maksimalkan dan Maksimalkan. jangan putus di tengah Pasti. jalan. Harus benar-benar semangatnya kebakar terus. Pastinya. Jadi lihat alumni dari OC, mereka bisa dapetin kapal pesiar, ada yang udah sukses, itulah jadi motivasi kalian. Iya, betul Asias. Pastinya. Jadi jangan lihat yang nggak baik. Oh, Ya. kalau misalkan kita ngeliat yang nggak baik, mungkin itu bakal jadi down kita juga pastinya. ya Mas. Jangan Betul. sampai mental itu down. Nah itu kalian sudah belajar dari prosesnya, mental kalian diuji di situ. Iya. Apalagi nanti di kapal pesiar lebih diuji lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting. Iya, pastinya kami harus. Yang penting nanti bisa karena udah udah kerja, masa ya mau lompat Ya, nggak sampai lompat di kapal. udah inget Main prosesnya overboard. gimana. Ya benar, kasihan orang tua. Ya betul, kasih orang tua. Ingat orang tua lah, nggak usah Pastinya kalau buat misalkan- motivasi untuk orang. Iya, kalau misalkan diri sendiri, oh nanti diri sendiri kayak gini, tapi ingat yang proses Ya, sebelum-sebelumnya. kalian bekerja di kapal pesiar, kamu punya tanggung jawab yang besar iya. untuk orang tua, untuk diri kalian sendiri. Dari gaji aja kalian pastikan karena salari kan, kalian ingin jadi kapal pesiar, itulah nanti yang akan kamu rasakan. Oh seperti ini ternyata. Tuh. Oke, seperti itu. Perjalanan itu tidak selalu mudah, intinya Mudah. gitu. Intinya tuh Kalian gitu ya Mas sukses, Eko. tidak mudah. Nggak mudah. Harus Nggak bisa. sakit-sakit dulu. Betul. Mau naik tangga juga bisa langsung di atas. Ya, harus baik, ada Nggak stepnya bisa, kan. harus iya betul Iya, ada siap. stepnya. Jadi Bismillah buat Osir semua yang mau berproses bersama harus Ya, benar-benar menikmati prosesnya setiap Betul. tangganya seperti Betul, itu. Semangat untuk kalian adik-adik semua. Oke, Mas Revo, kita Baik. alhamdulillah sudah ngobrol panjang untuk Ya, hari boleh. ini. Saya dan tim dari Ocean Challenger ucapkan terima kasih banyak buat Mas Baik, Revo untuk terima hari kasih. ini. Terima kasih sudah sharing-sharing kepada Boleh. kita semua. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan saya telepon Mas Revo. Boleh, Mas boleh, Revo, boleh. ada yang mau tanya gitu. Mau ketemu saya di sini boleh, nggak Ah. masalah. Oke, ini buat Osir semua, ayo kita berproses bareng-bareng. Ya, Yang penting kalian pertama percaya sama mimpi kalian. betul. Oke, Mas Revo, terima kasih sekali lagi terima Sama-sama. kasih
baru kemarin pasti masih ngerasain capeknya Mas Revo. Pengangguran saya sekarang. Rasain pengangguran dulu. Bukan pengangguran Mas, bos dulu. Bos yang baru pulang. Saya bisa bangun siang gitu tanpa betul. ada yang bangunin atau alarm saya matiin semua udah. Kalau kemarin kayak harus bangun jam segini. Ya harus jam Tapi segini. biasanya tuh kalau misalkan udah biasa nanti ini apa namanya bangun siang, nanti pas mau berangkat lagi, aduh gitu ya. Menyesuaikan lagi di menyesuaikan sana lagi. pastinya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Menikmati dulu di Nikmati sini. di rumah. Siap. Ngopi-ngopi dulu setiap pagi ya Makan Mas. pecel lele nasi goreng. Jangan lupa kalau ke kapal besar bawa sambal yang banyak. Dan di sana. Itu yang penting. Tapi ada sambal nggak Mas kalau di kapal? Kalau di sana beda makanannya kan. Mm-mm. Seperti makan India berbagai macam negara dan rasanya itu. Ya, janganlah yang sama ya Mas ya. Kalau kita orang Indonesia kalau masak ibu apapun dimasukin Masukin. kan, kita ke sana udah menyesuaikan makanan lagi, udah beda lagi. Ini catatan juga dari Mas Revo bahwa Sambal yang banyak. Ya, selamat Ya. menikmati liburan Mas Revo. Makasih, Mbak. Dan besok kita bertemu lagi di next podcast nanti di kontrak selanjutnya Ya, Mas boleh. Revo. Pastinya, Nanti siap. pasti dengan cerita-cerita yang lebih Lebih seru lagi. Pastinya. Oke, sekian dulu mungkin ya Osiers. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Boleh. Terus nanti next podcast kita sama siapa ya? Tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Oke, Revo. siap. Sebelum kita tutup podcast hari ini, kita ini dulu apa namanya? Apa itu namanya? Slogannya. Jargon dulu, slogan dulu dari Ocean Challenger. Oke. Oke. Ocean Challenger, Walk on Pursuit Pursuit is not just a dream. Terima kasih Osiers. Bye. See ya.